Rasa teduh membayangkan menjadi istri yang taat untuk laki-laki yang taat. Sayangnya, pada orang tuanya, dia bahkan tak pernah belajar menjadi anak yang taat. Ada seorang gadis di minggu pagi. Sudah pukul 9 pagi, dia belum beranjak dari tempat tidurnya. Berbaring, menatap layar ponsel dan jarinya menggulir lini masa Instagram. Lalu, dia berhenti pada satu foto. Seorang laki-laki berdiri tegap dengan latar langit biru tanpa awan, tersenyum tipis tanpa memandang kamera. Gadis itu tanpa disadarinya ikut tersenyum. Sesungguhnya gadis itu jatuh hati kepada laki-laki ini. Siapa yang tak jatuh hati dengan laki-laki ini? Dia tampan, tetapi itu bukan faktor utama. Lewat Instagram, dia selalu membagikan pengingat-pengingat baik yang menenangkan hati. Dia selalu mengingatkan para followersnya untuk tak meninggalkan sholat 5 waktu. Suaranya merdu saat melantunkan Al-Quran. Dari apa yang gadis itu lihat, pemuda itu seperti rajin beribadah, memiliki ilmu agama yang baik. Seringkali gadis itu membayangkan kehidupan setelah pernikahan bersama laki-laki itu. Mendengarkan suara merdu laki-laki itu setiap malam, juga membacakan surat favoritnya. Sayangnya, gadis itu bahkan tak pernah membuka Al-Quran untuk membaca surat favoritnya. Dibangunkan sebelum azan subuh oleh laki-laki idamannya. Sayangnya, gadis itu bahkan tak pernah berusaha untuk sholat subuh kecuali ketika dia sedang ingin. Senantiasa diingatkan untuk sholat 5 waktu oleh laki-laki idamannya. Sayangnya, gadis itu hanya mendirikan sholat ketika dia tak malas. Merasa teduh membayangkan menjadi istri yang taat pada laki-laki yang taat. Sayangnya, pada orang tuanya, dia bahkan tak pernah menjadi anak yang taat. Di minggu pagi itu, dia menuliskan kriteria jodohnya di dalam kepala. Gak merokok, harus rajin sholat 5 waktu, paham agama, pengertian, gak emosional, dan bla 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 bla. Ada seorang gadis lain di minggu pagi. Di minggu pagi itu, gadis yang lain ini tidak menuliskan kriteria jodohnya. Namun, di minggu pagi itu, gadis yang lain ini membantu ibunya di dapur, memasak sambil berbincang hangat. Usai itu, dia membuka Instagram, berhenti di setiap video kajian. Dia kemudian berjanji dengan beberapa temannya untuk menghadiri kajian terdekat. Adzan zuhur akan berkumandang. Dia persiapkan apa yang harus dia siapkan. Gadis ini tak butuh menulis kriteria jodoh. Dia telah menjadi kriteria jodoh yang baik bagi orang lain. Dan orang lain ini adalah seorang laki-laki yang mudah-mudahan baik agamanya lebih baik daripada laki-laki yang gadis pertama idolakan di Instagram. Lalu ada seseorang gadis duduk di hadapan sebuah buku detik ini. Gadis itu sedang membaca tulisan ini. Dia berkata kepada dirinya, "Aku harus berubah jadi baik biar bisa dapat jodoh yang baik." Lalu gadis ini hendak beranjak dari tempat tidurnya, ingin melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Namun, sebelum kau beranjak dari tempat tidurmu, aku ingin berkata kepadamu, jangan berubah hanya karena laki-laki. Aku sangat mendukung keputusanmu untuk berubah menjadi lebih baik. Namun, janganlah kau jadikan laki-laki dan cinta sebagai alasan. Sebab laki-laki hanyalah manusia. Manusia tidak kekal. Manusia tidak sempurna. Manusia selalu mengecewakan dan cinta hanyalah perasaan. Ia bisa datang dan pergi seperti cinta dan patah hatimu yang dulu. Ia bisa pudar seperti dia pernah berubah tiba-tiba. Lagi pula, di akhir hidupmu, kau akan berpisah dengan dia yang amat kau cinta. Di akhir hidupmu, kau akan kembali kepada dia yang menciptakanmu. Maka, apakah perubahanmu ini untuk jodoh yang baik?
yang tak kekal dan tak sempurna? Bukannya aku hendak menghakimi, tetapi bukankah berubah karena masalah jodoh agak terlalu dangkal? Maksudku, cinta dan jodoh hanya bertahan hingga akhir hidupmu di dunia ini. Sementara itu, kau masih punya perjalanan panjang yang misterius setelah kematian. Maka, untuk siapa perubahan baikmu ini?